Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Ghayatul Wusul, kita sampai di bab rukhsah dan azimah. Rukhsah kemarin sudah, sekarang masuk ke azimah. Sebagai pengantar, rukhsah yaitu berubahnya hukum kepada hukum yang lebih mudah karena ada uzur besertaan dengan sabab hukum asalnya masih ada. Seperti contoh rukhsah itu adalah memakan bangkai. Makan bangkai hukumnya haram, tapi kemudian bisa berubah hukumnya menjadi mudah, yaitu boleh, karena ada uzur yaitu darurat. Kalau tidak makan bangkai akan meninggal, besertaan dengan sabab hukum aslinya masih ada. Hukum aslinya haram, sababnya adalah karena makan bangkai itu menjijikkan. Jadi saat makan bangkai diperbolehkan itu sabab hukum aslinya masih ada, yaitu adalah khubsah atau menjijikkan. Nah, itu kemarin sekilas tentang rukhsah. Sekarang membahas tentang azimah. Wa illa ay wa illam yataghayyaril hukmu kama dzukir. Jika tidak seperti itu, artinya ini menafikan atau kebalikan dari definisi rukhsah. Ay wa illam yataghayyaril hukmu kama dzukir, jika hukum tidak berubah, seperti contoh bi alam yataghayyar kawujubil maktubah, seperti hukumnya tidak berubah sama sekali. Rukhsah kemarin kan definisinya hukum yang berubah dari hukum yang berubah. Jika yang tidak berubah bagaimana? Seperti contoh wajibnya sholat maktubah atau sholat fardu, maka ini tidak dikategorikan rukhsah. Karena rukhsah itu hukum yang bisa berubah, ini tidak bisa berubah. Au taghayyara ila su'ubatin, atau berubahnya itu bukan ke yang mudah. Karena definisi rukhsah adalah berubahnya hukum dari yang sulit ke mudah. Ini dari yang mudah ke sulit. Au taghayyara ila su'ubatin. Kahurmatil istiyadi bil ihrami, seperti haramnya berburu sebab ihram. Ba'da ibahati qablahu, setelah diperbolehkannya berburu sebelum ihram. Jadi sebelum ihram ini boleh berburu mudah, terus kemudian saat ihram malah tidak boleh. Jadi hukumnya berubah dari mudah ke yang sulit. Sedangkan rukhsah itu yang sulit ke yang mudah. Maka ini tidak dikategorikan rukhsah. Au ila suhulatin lali udrin, atau hukumnya berubah dari yang mudah ke yang dari yang sulit dari yang sulit ke mudah, tapi tidak karena ada uzur. Seperti contoh kahilli tarkil wudu ili sholatin saniyatin, seperti halalnya tidak usah berwudu atau meninggalkan wudu untuk sholat yang kedua. Masalan liman lam yuhtis ba'da hurmatihi, seperti bagi orang yang tidak hadas setelah haramnya tarkil wudu, bimakna annahu khilaful aula, dengan arti bahwa haram itu adalah khilaful aula. Seperti contoh, hukumnya berubah dari yang sulit ke yang mudah, tapi tidak karena ada uzur. Seperti contoh, ada orang yang belum hadas, sudah melakukan sholat zuhur, mau melakukan sholat yang kedua, yaitu sholat asar, dia diperbolehkan untuk langsung sholat, tidak perlu untuk berwudu. Maka ini tidak dikategorikan rukhsah, walaupun berubah ke yang mudah, tapi tidak karena ada uzur. Mudahnya apa? Yang sebelumnya haram harus wudu dulu untuk sholat yang kedua, ini tidak haram, boleh atau halal, tapi hukumnya khilaful aula. Au li udhrin la ma'aqiyamis sabab lil hukmil asli, atau karena ada uzur tetapi sabab hukmul asli tidak ada. Seperti kaibah hati tarki sabati wahidin minna li asyrati minal kufari fil qitali ba'da hurmati, seperti dibolehkannya tarki sabati wahidin, satu orang meninggalkan barisan perang untuk menghadapi 10 orang kafir dalam perperangan. Yang ba'da hurmati, setelah haramnya tarki sabati wahidin minal asyrati minal kufar. Wasababuha, jadi zaman dulu ketika berperang itu satu orang kaum muslimin itu menghadapi 10 orang kafir. Nah, ini haram untuk lari dari barisan perang. Nah, setelah
Sekarang ini diperbolehkannya. Kenapa haram? Karena dulu era kejayaan masih dulu era Islam zaman dulu masih jumlahnya sedikit, terus kemudian kita tidak diperbolehkan untuk pergi meninggalkan barisan perang menghadapi 10 orang itu. Sekarang diperbolehkan untuk meninggalkan barisan perang menghadapi 10 orang itu, tapi bukan karena jumlah kita sedikit. Maksudnya gini, wasababuha killatuna, sebab dari keharumannya itu adalah kita jumlahnya sedikit. Walam yabqa halal ibahati, dan ketika diperbolehkan meninggalkan barisan perang, satu orang menghadapi 10, ini diperbolehkan untuk meninggalkannya. Ini bukan karena jumlahnya sedikit. Ketika diperbolehkan, jumlah kita sudah banyak. Likasrotina, sekarang sudah menjadi banyak. Hina idin idza abaha, ketika diperbolehkan itu. Jadi intinya begini, satu orang menghadapi 10, ini tidak boleh lari dari barisan perang. Sebabnya adalah kita masih sedikit, satu buah killatuna. Dan ketika sekarang diperbolehkan, bukan karena kita sedikit, diperbolehkan meninggalkan barisan perang menghadapi orang 10, itu memang karena sudah diperbolehkan, bukan karena jumlah kita sedikit. Toh nyatanya jumlah kita adalah banyak. Wa udrul ibahati masyaqqatu sabat al-madkur lamma kasurna. Udzur diperbolehkannya itu adalah masyaqqatu sabat, berat menghadapi sabat, berdiam diri di situ berat sekali ketika kita masih banyak. Fa'azimatun, maka semua kesimpulan hukumnya adalah azimah. Jika hukum itu tidak bisa berubah atau berubah kepada yang lebih sulit, atau berubah kepada yang lebih gampang tapi tidak karena uzur, atau berubahnya karena uzur tapi tidak ada sebab hukmil asli, maka itu namanya azimah. Ini sebagai gampangnya kita lihat tabel. Jika hukum itu berubah dari sulit ke gampang karena ada uzur besertaan dengan adanya sebab hukmul asli, maka namanya rukhsah. Jika tidak berubah sama sekali, seperti sholat maktubah, atau berubah dari mudah ke yang sulit, seperti haramnya berburu setelah diperbolehkannya. Jadi sebelum ihram boleh, setelah ihram malah tidak boleh, saat ihram malah tidak boleh. Atau berubah tidak karena uzur. Contohnya adalah wudhu bagi orang yang tidak hadas untuk sholat yang kedua tadi. Atau berubah karena uzur tapi tidak ada sebab hukum asli, seperti satu orang yang lari dari barisan perang. Maka semuanya itu bukan rukhsah, tapi azimah. Intinya yang berlawanan dengan unsur-unsur rukhsah itu namanya adalah azimah. Aifal hukmu ghairul mutaghayyir, itu hukum yang tidak berubah, awil mutaghayyir ilaihi as-su'bu, atau berubah dari yang mudah ke yang sulit, awis sahlul madhkur anifan, atau yang mudah yang dekat, yusamma yang telah dijelaskan di waktu yang dekat, yusamma azimatan, itu dinamakan azimah. Wallahu a'lam bishawab.